Nah, kita tadi sampai ke Intan akan share screen sampai inti. Oh, Ya, ada yang mungkin sampai sini ada yang apa sih yang dia gak PR? Apa yang gak PR? ada yang ditanyakan mungkin teman-teman sebelum Bu Intan melanjutkan silakan boleh tanya yang ini ya yang Bu Intan sampaikan hari ini. Ada yang belum dipahami, silahkan. Atau Bu Intan lanjutkan kembali ya. Yogi, mungkin ada yang ditanyakan Yogi? Oke, Bu Intan lanjut ya. Kita mengulang lagi ke inti sel. Di dalam kromosom itu ada noda-noda gelap dalam inti. Pada gambar ini kayak ada contoh potongan kromosom. Nah, inti sel manusia itu yang biasanya kandungan kromosomnya adalah 46. Banyak ya. Sehingga kalau kalian melihat itu DNA dari satu makhluk hidup itu bisa berjuta-juta bahkan bermiliar jumlahnya. Tuh. Retikulum endoplasma, sitoplasma sel eukariot itu berstruktur complicated atau rumit sekali. Meskipun RE atau retikulum endoplasmanya tampak terdiri dari saluran yang melewati sitoplasma, kayaknya sederhana gitu ya, cuma saluran, tapi sesungguhnya merupakan sistem vesikel. Ya, apa itu sistem vesikel? Yaitu sistem yang saling berhubungan dan dia saling terhubung, nggak boleh sampai putus salurannya. Jadi RE ini bentuknya kayak kabel. Kalau kalian bayangin seperti kabel listrik gitu. Nah, kemudian kita masuk ke teori mengenai pembentukan eukariot dan dari prokariot. Jadi dan prokariot, sorry ini dan. Yaitu teori pelekukan membran atau membran infolding dan teori endosimbiosis. Ada dua teori. Gimana ya cara pembentukan eukariot sama prokariot itu? Teori yang pertama adalah dia muncul karena ada pelekukan membran. Membran itu kan kayak berbuku gitu. Kalau ibaratnya kalau kalian membayangkan, mengimajinasikan adalah buku-buku itu kan kayak lapisan-lapisan gitu ya. Nah, kalau udah ada pelekukan lapisan atau pelekukan membran, itu menjelaskan bahwa semua organel bermembran itu tergolong sel eukariot. Kecuali mitokondria dan kloroplas. Kenapa? Karena membran di mitokondria maupun di kloroplas itu punya semacam membran sendiri yang tidak ada hubungannya karena perannya memang sudah berbeda ya. Mitokondria tadi perannya apa, kloroplas itu perannya untuk fotosintesis dan lain sebagainya. Sehingga membrannya ini dibedakan. Terbentuk dari pelekukan membran ke arah dalam. Melekuknya ke dalam. Dan membentuk membran inti serta retikulum endoplasma atau RE. Nah, teori yang kedua endosimbiosis itu menjelaskan pembentukan mitokondria dan kloroplas, yang berasal dari penggabungan atau simbiosis sel prokariot ke dalam sel prokariot yang lain yang lebih besar. Namanya aja endo. Endo itu berarti dalam, simbiosis itu berarti kehidupan bersama, kayak bersimbiosis menguntungkan, saling berhubungan, saling berkonektiviti. Nah, itu teori itu yang dikemukakan oleh kedua teori ini dikemukakan oleh Lynn Margulis. Ini salah satu ilmuwan yang punya pendapat tentang sel itu terbuatnya atau pembentukannya dari apa sih gitu. Mitokondria diduga berasal dari kelompok alfa proteobakteri, sedangkan kloroplas itu berasal dari cyanobacter. Nah, begitu. Jadi kalau kalian melihat ini hanya seputar teori ya yang dikemukakan oleh Lynn Margulis tentang teori pelekukan membran itu eukariot asalnya dari pelekukan membran dan ada teori endosimbiosis. Ini hanya sekedar kalian tahu aja ya untuk teori.
di sini Bu Intan mungkin suaranya Bu Intan agak terbata-bata atau ini ada kerusakan di jaringan karena di jaringan di kampus 2 itu tidak bisa stabil. Tulisannya di sini unstable connectivity sehingga mohon maaf nanti kalau suara Bu Intan agak menggema atau sedikit terhambat. Tinggal sedikit lagi ya. Kita bahas vesicle. Vesicle itu organel kecil, ya, bagian organ terkecil dalam sel yang terdiri dari cairan tertutup oleh membran lipid bilayer. Jadi ada beberapa lapis, ada 2 lapis. Lipid atau lemaknya ada 2 lapis. Vesicle ini dapat terbentuk secara alami. Misalnya selama proses sekresi, ada yang namanya eksositosis. Terus ada juga proses serapan, dinamakan fagositosis dan endositosis. Serta transportasi bahan dalam sitoplasma. Atau yang mereka dapat dibuat secara artifisial, dia bisa dibuat secara misalnya kayak menyamakan gitu ya. Dalam hal ini mereka disebut liposom. Menyamakan bentuknya tapi perannya berbeda. Coba kita lihat lagi ke setelah vesicle, Oke, kita masuk ke, permeabilitas ya yang terakhir. Sebentar, Bu Intan share screen lagi, ada penurunan sinyal sehingga Bu Intan harus mengulangi lagi share screen, takutnya menghilang suaranya Bu Intan. Nah, tadi kita sampai mohon ditunggu sebentar. Bu Intan kembali lagi ke vesicle ya terakhir tadi ya. Kita ke vesicle. Kalian mungkin kalau masih bingung tentang membran sel ini, kita akan bahas kok nanti di pertemuan selanjutnya membran sel itu bagaimana, rintangan permeabilitas itu apa. Jadi di pertemuan topik kedua ini kita akan bagi, hari ini merupakan part pertama, part 1. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi ke part kedua. Masih tentang membran sel dan rintangan permeabilitas ya. Nah, kalau membran sel tadi kalian sudah tahu bahwa lingkungan sel hewan terkendali, tidak perlu membuat dinding sel dong ya, sehingga adanya membran sel ini sudah terbantu. Membran plasma sel eukariotik itu bekerja sebagai rintangan permeabilitas. Bu Intan, rintangan permeabilitas itu apa? Bu Intan merah di sini. Rintangan permeabilitas itu hubungannya dengan lipid. Dia punya kandungan lemak. Lipid itu lemak ya, dan protein penyusun membran yang bervariasi, bergantung pada jenis dan fungsi membran itu sendiri. Namun, membran punya ciri-ciri yang sama, yaitu bersifat selektif. Dia nggak bisa mengambil misalnya dari luar itu semaunya dia sendiri tidak, tapi memilih-milih, memilah mana yang akan molekul apa yang akan saya serap. Baik air, gas, molekul kecil yang hidrofobik secara bebas itu sebenarnya bisa melewati membran, tapi ada rintangan permeabilitas ini yang dia membuat seperti filter, dia tidak bisa sebebas itu, dia punya selektivitas sendiri. Nah, ion dan molekul polar yang tidak bermuatan itu harus dibantu oleh protein permease atau permeabilitas ini secara spesifik untuk dapat diangkut melalui membran dengan proses yang disebut difusi. Facilitated diffusion. Jadi dia merupakan fasilitas untuk proses difusi supaya membantu mekanisme proses difusi. Jadi sifat selektif ini membran ini sama, jadi punya sifat itu air, gas, molekul semuanya Bu Intan ulangi tidak secara bebas. Ini kurang tidak ya seharusnya tidak bebas dalam melewati karena ada filter atau selektif. Ya,
Ini kalau kalian misalnya bingung, tolong dicatat. Jadi dia tidak secara bebas ya di sini. Air, gas, molekul kecil tidak secara bebas, melainkan ada selectivity yang disebut rintangan permeabilitas ini tadi. Makanya disebut rintangan, berarti tidak kalau jalan tol tuh ibaratnya jalan tol lempeng gitu. Tapi kalau di dalam membran sel ada kayak filternya, ada seperti pos yang mengamankan kayak ini ya, tidak boleh plat nomor yang di luar dari Surabaya atau Sidoarjo masuk ke dalam Surabaya. Jadi kayak ini PSBB. Nah, ada PSBB-nya itu yang dinamakan rintangan permeabilitas. Gitu ya, bisa diimajinasikan kayak gitu. Nah, teman-teman semuanya mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Insya Allah minggu depan Bu Intan akan kembali ya membahas ini. Kita kan kurang apa coba dari materi kita itu kan mikrograf elektron ya, kan ada inti sudah, RE retikulum endoplasma sudah, membran sel sudah. Nah, yang belum adalah mitokondria, peroksisum, butir glikogen dan Golgi. Ini akan kita bahas minggu depan, insya Allah. Sehingga kalian jangan lupa untuk mengulangi kembali ya setelah pertemuan kita hari ini. Mungkin nanti kalian bisa baca lagi supaya minggu depan saat kita lanjutkan kalian nggak lupa. Nah, oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, Bu Intan sekali lagi bertanya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum Bu Intan akhiri pertemuan kita hari ini. Sudah ya, semoga kalian bisa memahami. Ada mungkin? Sofia tanya enggak? Tidak, Bu. Iya, silakan. Tidak. Udah ya? Oke. Ya. Sudah, terima kasih banyak ya untuk pertemuan hari ini. Bu Intan doakan semoga kalian saat ini dalam kondisi sehat-sehat saja, karena ada salah satu teman kalian yang ini izin ke puskesmas. Amin. Siapa yang sakit? Amin. Oh, yang sakit dia atau keluarganya? Leknya, Bu. Oh, leknya. Hartono sakit, Bu. Oh, kenapa Hartono sakit? Iya, Bu. Sakit hati? Oh, Bu. Hah? Iya, Bu. Hartono sakit hati, Bu. Lah iya Sakit toh. apa? Makanya ini apa namanya refreshing sedikit-sedikit kemana gitu. Biar nggak jomblo terus. Ke Bromo, Bu. Rumahnya Bromo. Oh iya, rumahnya Bromo ya, di atas gunung ya. Berarti harus mendaki gunung melewati lautan gitu ya. Lewati lembah. Melewati lembah kayak Ninja Hattori. Oke. Kayaknya Bu Intan cukupkan sekian dulu ya teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila tadi putus nyambung di connectivity Bu Intan, dan Bu Intan masih mengusahakan untuk bisa beralih ke Meet karena Zoom itu hanya 40 sampai 45 menit. Khawatirnya ya kayak ini tadi pertemuan kita terpotong dan kita masuk ke Zoom ruang lain. Kalau Meet mungkin kita bisa untuk full, hanya kendalanya ada di record atau cara merekamnya. Kayaknya secara teknis ada di laptop Bu Intan yang nggak bisa. Karena di laptopnya teman-teman itu ada, begitu di setting Meet, itu ada cara merecord. Oke, terima kasih semuanya. Bu Intan cukupkan pertemuan hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.